Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, bombastis. Sahabat Bung Bob, ternyata ya yang menawar screener itu ada banyak sekali klubnya sahabat Bob. Ini luar biasa dan juga ada rincian kontrak berapa yang ditawarkan Inter terhadap screener sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ternyata tim-tim Inggris ya, Manchester City, Chelsea, Liverpool ya, termasuk PSG, Newcastle, Hotspur, mereka semua mengincar yang namanya Milan Skriniar yang masih menggantung kontraknya sahabat Bob. Jadi ya, ini kesempatan buat klub-klub untuk menawar Skriniar karena memang kita akui bahwa dia back yang tangguh. Nah, yang paling mengejutkan adalah bahwa Conte, Tottenham Hotspur sudah menyiapkan dana 500 juta untuk membawa Skriniar ke Hotspur sahabat Bob ya. Apalagi sekarang nih, gue lagi bikin Hotspur lagi ketinggalan nih 1-0 lawan Brentford. Jadi memang kalau kita berbicara kombinasi pemain-pemain Hotspur, back 3 back yang biasa dipakai sama Conte, dia begitu senang dengan Skriniar. Walaupun di awal-awal waktu Skriniar bermain 3 back dengan Conte, bahkan dia sempat dicadangkan. Tetapi akhirnya dia menjadi back tangguh yang banyak belajar sama Conte sahabat Bob. Jadi ini kalau misalnya Skriniar menolak kontrak dari Inter, kemungkinan dia bisa ke Hotspur, bisa juga ke PSG, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, kalau misalnya Skriniar menolak, gua rasa ya nggak tahu sahabat Bob boleh berkomentar. Gua rasa bisa aja Skriniar pindah di Januari sahabat Bob supaya Inter mendapatkan uang. Kenapa? Karena Inter juga mengincar pemain-pemain belakang ya, terutama kayak si kemarin yang ada isunya Koulibaly, terus juga ada Smalling. Nah, untuk Smalling sendiri Inter tidak mau membuka pembicaraan. Ini kalau dibuka pembicaraan, kalau ada minat langsung dari yang namanya Smalling. Nah, sementara Smalling juga belum ada pembicaraan kontrak dengan Roma. Nah, ini ada peluang Inter, tapi Inter tidak mau memulai untuk membicarakan itu. Itu barusan ya dari Gazzetta dello Sport. Nah, begitu juga Koulibaly, bahwa memang dia ternyata tidak bisa gacor seperti di Serie A. Bermain di Chelsea, bagaimana Chelsea kebobolan-kebobolan. Nah, Inter juga ada minat ke Koulibaly, tapi Inter lebih berminat kepada yang namanya Smalling. Karena gratis ya sahabat Bob ya. Pasti kita berbicara hitung-hitungannya secara keuangan sahabat Bob. Jadi ya, kalau Skriniar nggak perpanjang kontrak ya, kita merasa kemungkinan dia bisa berangkat di Januari sahabat Bob. Nah, ini rincian tawaran yang ditawarkan Inter kepada Milan Skriniar. Tawaran perpanjangan kontrak Inter kepada Milan Skriniar ternyata bernilai 48 juta gross selama 4 musim. Berarti kalau dia bisa 4 musim, berarti ya sekarang 2023 sampai tambah 4 tahun, berarti kan sampai berapa tahun sahabat Bob? Lama sekali. Artinya dia nanti sampai berusia 32 tahun ya. Benar nggak sahabat Bob? Jadi ya kita lihat apakah Skriniar akan mau atau tidak. Nah, ini menurut penyiar Italia Sport Mediaset ya, melaporkan bahwa Nerazzurri tidak merasa bahwa mereka dapat melangkah lebih jauh dari tawaran saat ini yang mereka tawarkan kepada Skriniar ya. Skriniar dan perwakilannya telah mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak Inter selama beberapa minggu. Nah, sampai sekarang kan belum ada tanggapannya. Nah, Inter juga lagi menunggu. Sementara juga PSG juga mulai mempertimbangkan akan menaikkan tawarannya kepada Skriniar sahabat Bob. Nah, jadi Inter tampaknya tidak ada yang lebih dari yang bisa dilakukan klub untuk meyakinkan Skriniar mengingat jumlah yang telah mereka ajukan. Nah, menurut Mediaset, nilai total kesempatan yang ditawarkan Nerazzurri 48 juta bruto itu, jika Skriniar menolak, maka hanya sedikit ada ruang bagi klub untuk menawarkan lebih. Seperti video gua sebelumnya, bahwa Inter hanya paling menawarkan add-on, ya seperti bonus. Tapi kalau gaji dasar nggak bisa sahabat Bob. Nah, kita akan tunggu aja apakah benar-benar Hotspur, City akan memburu. Oh ya, termasuk Liverpool ya. Liverpool juga ikut dalam persaingan. Jadi ada 7 klub
yang menggempur menawar untuk Skriniar. Kita tunggu aja apakah dia akan menerima penawaran Inter yang 48 juta gross atau dia akan menerima tawaran-tawaran dari klub Liga Inggris yang bisa gaji mencapai 10 juta loh ya. Chelsea Lukaku aja sampai 12 juta loh gaji di sana di Chelsea, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu apakah ini berbicara kesetiaan, apakah ini berbicara tentang uang, sahabat Bob. Ini tentang Skriniar ya. Nah, yang menarik juga yang laris manis adalah Gosens ya. Inter telah menolak tawaran dari Leverkusen, Wolfsburg, Leicester City dan juga sempat waktu itu Newcastle juga pernah menawar ya. Tapi Gosens mengatakan bahwa dia ingin bertahan ya. Gosens pada satu titik tampaknya memiliki satu kaki keluar dari Inter ya. Kombinasi performa luar biasa. Di Marco tidak ada tempat buat pemain Jerman ini. Kenapa gitu loh? Karena ya saking gacornya si Di Marco dan performansnya Gosens yang lagi menurun karena habis cedera dan kepercayaan dirinya juga belum. Tetapi itu sekarang berubah. Nah, kurangnya waktu bermain reguler, ya bahkan dia tidak dipanggil di Piala Dunia. Nah, selain itu Inter dikabarkan mulai mencari sayap kiri. Banyak kan yang yang digosipkan Bensebaini lah, ada si Truffet lah yang dari Liga Prancis, banyak sekali sahabat Mbok ya. Tapi itu sekarang sudah berubah. Namun sekarang hal-halnya tampak telah berubah total. Sejauh menyangkut Inter, tawaran dari semua klub-klub ya ditolak oleh Gosens dan bahkan Inter. Sementara itu sang pemain lebih percaya diri untuk bertahan dan menjalani paruh kedua musim yang positif bersama Inter ya. Performa pemain 28 tahun itu dalam latihan telah mengesankan semua orang dan meyakinkan dia dan Inter untuk bertahan di bulan Januari dan akan menjadi pilihan terbaik bagi semua yang terlibat. Luar biasa. Gua juga berharap dia tetap di Inter karena memang sekarang jauh banget perubahan permainannya Gosens, fisiknya dia. Jadi kita akan rugi kalau menjual dia. Jadi kombinasi Di Marco dan Gosens ada dua udah cukup sebenarnya sahabat Bob ya. Nah, terus yang menarik satu lagi adalah Steven De Vrij jauh dari pasti perpanjangan kontrak ya. Jadi kemungkinan kita nggak tahu apakah dia akan perpanjang kontrak di Inter atau tidak. Karena memang kesepakatannya belum tercapai. Inter sudah menawarkan 2 tahun. Dan kesempatan baru bisa disepakati dengan De Vrij. Tapi masih jauh dari pasti ya. Minggu-minggu mendatang akan menentukan bagi pemain Belanda itu membuat keputusan tentang masa depannya dan menanggapi tawaran Inter. Jadi ya dia juga belum menanggapi tawaran Inter, tapi Inter sudah memberi bolanya ke dia. Dia mau terima atau tidak, kembali ke dia sahabat Bob. Jadi ini menarik banget ya kalau memang benar-benar Inter kehilangan De Vrij, Inter juga benar-benar harus mengubah ya pemain-pemain belakang yang bisa menggantikan De Vrij. Bahkan Skriniar juga kalau keluar, berarti Inter harus benar-benar mengubah back bagus ya untuk menambal back yang telah pergi sahabat Bob. Ya kita tunggu aja apakah De Vrij hanya akan bertahan sampai Juni atau di Januari akan dijual. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Jadi benar-benar kalau misalnya termasuk tadi gue yang bilang Koulibaly kan memang belum meyakinkan di Chelsea. Tapi dia masih memiliki beberapa musim tersisa di level tinggi. Dan kita akan lihat sebagai penguatan kelas atas untuk memimpin pertahanan di tahun-tahun mendatang ya. Jadi di sisi lain Inter lebih senang dengan Smalling dibanding Koulibaly seperti yang gua bilang tadi. Apakah Skriniar akan bertahan menerima kontrak Inter atau dia akan menerima tawaran-tawaran dari 7 klub top sahabat Bob. Dan untuk Gosens kita udah tahu bagaimana komitmen dia, kepercayaan diri dia bahwa dia ingin bertahan ya. Kalau dia ingin bertahan ini luar biasa sahabat Bob. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Semoga ini menjadi positif buat Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.